Nah, saya percaya bahwa tujuan hidup manusia berkaitan dengan kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan kalau saudara bertanya kepada banyak orang, saya yakin mungkin di antara 100 orang, 95% akan mengatakan kebahagiaan. Dari seorang filsuf yang terkenal yang bernama Aristotle, dia mengatakan the purpose of life is happiness. Orang-orang yang sederhana juga begitu. Apakah salah kalau dalam hidup saya mencari kebahagiaan? Banyak orang setuju bahwa kebahagiaan, happiness, itu adalah tujuan hidup. Dan saya juga sepakat bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Saya tidak mengatakan bahwa tujuan hidup adalah menjadi bahagia. Saya mengatakan bahwa tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Dan Alkitab juga tidak menentang kita untuk berbahagia. Jelas Allah menciptakan manusia supaya manusia juga bisa merasakan yang baik. Paulus mengatakan semua yang baik diciptakan Tuhan supaya kita menikmatinya. Jadi supaya manusia bahagia, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita memandang kebahagiaan? Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Jadi kalau kita dalam hidup ini mencari kebahagiaan, maka kita pasti akan berakhir dengan ketidakbahagiaan. Karena kebahagiaan, sekali lagi, bukan sesuatu yang kita cari, tetapi hasil dari menemukan sesuatu yang lain. Karena itu kita perlu melangkah lebih jauh lagi dari sekadar kebahagiaan. Kita perlu bertanya, apa sih sebetulnya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu berkaitan dengan apa di dalam hidup kita? Jangan sampai kita berpikir bahwa memperoleh popularitas akan membawa kita kebahagiaan yang penuh dalam hidup. Karena banyak orang terkenal akhirnya kecewa dan bunuh diri. Kekayaan juga sama, banyak orang kaya bunuh diri, stres, depresi di dalam hidupnya. Maka kita perlu bertanya, tidak perlu berhenti dan jangan berhenti pada kebahagiaan. Tujuan hidup berkaitan dengan kebahagiaan. Tapi saya juga percaya tujuan hidup manusia berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Berkaitan dengan hal yang non-material dan personal. Coba saudara pikir, mengapa orang bahagia ketika memiliki kekayaan yang banyak? Mengapa mereka merasa bahagia memiliki kekayaan yang banyak? Jelas bukan karena kekayaan itu yang membuat mereka bahagia. Bukan. Karena dengan kekayaan itu, mereka memperoleh banyak hal yang non-material. Mereka mendapatkan rasa aman dalam tanda kutip. Kalau punya duit yang banyak, berarti masa tuanya akan terjamin. Jadi uang itu sebetulnya tidak penting. Uang itu adalah sarana untuk mendapatkan yang non-material. Atau dengan kekayaan yang banyak, mereka mendapatkan pujian, pengakuan dari orang lain. Jadi sebetulnya uang itu tidak penting. Uang adalah alat. Begitu pula dengan barang yang lain yang sifatnya material. Saudara pergi jauh-jauh liburan mengeluarkan banyak uang hanya untuk melihat pegunungan, hanya untuk merasakan ombak, hanya untuk berfoto di depan sebuah gunung yang megah, air terjun yang bagus. Cuma itu saja. Saudara tidak membawa pulang apa-apa, tapi saudara membawa kenangan, good memory. Saudara membawa hal-hal yang indah, memperluas wawasan saudara. Dan bukankah semua itu juga kembalinya adalah non-material? Tapi saya mau menambahkan bahwa tujuan hidup manusia bukan cuma yang non-material, tetapi juga yang personal. Kalau cuma non-material, memang penting. Tetapi kita sadar bahwa ada yang lebih berarti daripada yang non-material, yaitu yang sifatnya personal. Misalnya, kita pergi ke satu tempat, melihat tempat yang sama, dengan biaya yang sama, dibandingkan dengan kita pergi ke tempat yang sama pula, dengan biaya 2 kali lipat, tapi bersama dengan orang yang kita kasihi. Maka kita akan menganggap bahwa kebahagiaan kita itu berbeda. Pergi dengan orang yang kita kasihi memberikan nilai yang lebih bagi kita. Bahwa kebahagiaan kita bukan cuma berkaitan dengan hal-hal yang non-material, tetapi berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya personal. Yang sifatnya personal. Dengan orang yang dekat dengan kita. Dengan orang yang mengasihi kita. Dengan orang-orang yang ada di dalam hati kita.